يا أيها الحاضرون إذا صعد الخطيب على المنبر ثم خطب فلا تتحدثوا ومن يتحدث فقد لغى ومن لغى فلا قوة له أرشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillahilladzi baraka lana wa baraka alaina fi Rajab wa Sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi yuballighuna syahra Ramadan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mutakhalliqu bi kitabihil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutammim akhlaqil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan keberkahan hidup di 3 bulan ini, yakni di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Beliau menganjurkan, bahkan mencontohkan, berdoa agar Allah melimpahkan berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta mengantarkan kita sampai pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan berkah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, qad ja'akum syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan berkah. Contoh doa dari Rasulullah SAW yang sering kita baca, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang tentunya penuh dengan berkah. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan doa tersebut terkadang menjadi pertanyaan pada diri kita, kenapa yang dimohon
di bulan-bulan tersebut adalah keberkahan. Lalu apa yang dimaksud dengan keberkahan tersebut? Apakah ada manfaat dari keberkahan dalam hidup kita ini? Dan apa saja wasilah yang mendatangkan atau menjadikan Allah melimpahkan berkah kepada kita dalam kehidupan ini? Kenapa berkah yang dimohon? Karena memang berkah ini cakupannya sangat luas sekali dan menyeluruh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berkah merupakan karunia Allah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya sebagai orang yang beriman, yang dapat mendatangkan kenikmatan bagi kehidupan manusia. Ata'ullah yun'imukum hayatan thayyibah. Pemberian Allah, anugerah Allah yang dapat memberikan kenikmatan kepada kamu dalam kehidupan yang baik. Lalu manfaat dari berkah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, berkah merupakan ziyadatul khair fi syai', bertambahnya kebaikan dari sesuatu yang semestinya hanya dapat satu, tetapi karena ada berkah dari Allah, sesuatu itu menjadi dapat 2 atau 3 dan sebagainya. Manfaat dari sesuatu yang mestinya hanya dapat 2, tetapi karena ada berkah dari Allah menjadi 3 atau 4 atau mungkin lebih dari itu berkah. Lalu tudimunal khair, menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan. Dengan adanya berkah itu kita ingin terus saja melakukan kebaikan-kebaikan. Karena adanya berkah dari Allah. Lalu merasa cukup dan merasa nikmat dengan yang ada. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar atau kecil, dan menikmatinya sesuatu tersebut. Ini karena adanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nardo bima qasamallahu alaina. Hatinya dengan keberkahan tersebut menjadi terasa kaya. Hatinya kaya. Kata Rasulullah, wardo bima qasamallahu alaika takun agnan nas. Dan ridolah, merasa cukuplah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya dari seluruh manusia. Itu orang yang ridho. Dan keriduan ini didapatkan adanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan keberkahan itu biha tatma'innul qulub. Ya. Mendapatkan sesuatu yang dapat memberikan ketenangan hati kita, ketenangan dalam hidup kita. Sesuatu itu yang kita dapatkan karena kita melakukan suatu perbuatan yang baik dan sebagainya, atau ibadah dan sebagainya. Maka sesuatu itu menjadikan kita menjadi tenang dalam hidupnya, tidak gerasa khusyuk. Sehingga apa yang kita lakukan itu hasilnya lebih banyak karena adanya ketenangan yang disebabkan oleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan keberkahan tersebut, al-mahabbah fil ibadah, adanya rasa senang dalam beribadah, rasa bahagia
dalam berbuat kebaikan. Menjadi senang untuk sholat. Misalnya kan sholat terasa berat gitu. Tapi dengan adanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka senang sekali terhadap sholat itu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga ada orang yang karena sudah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari sholatnya itu sampai 1000 rakaat yang sunnahnya itu, saking senangnya. Atau sebutkan dalam riwayat bahwa Abu Hurairah itu kalau sholat malamnya sampai 300 rakaat menurut anaknya. Ini mahabbah fil ibadah, dan ada berkah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Senang sujud yang panjang. Yang tadinya sujud itu hanya beberapa detik saja, jadi senang, enak sujud. Ketika sujud memohon kepada Allah, berikan kenikmatan, nikmat yang luar biasa. Rasulullah menyebutkan orang yang mau sholat itu seperti di kepalanya itu membawa bandolan dosa yang banyak. Ketika dia sujud waktu sholat, maka dosa-dosa itu menggelinding dari kepala kita. Oleh karena itu panjangkanlah sujudnya. Tapi jangan ketika sholat berjamaah jadi imam. Ketika sholat sunnah panjang. Karena berkah dari Allah, ada seorang ulama yang sujud sholat sunnah maghrib, dari mulai maghrib, setelah sholat maghrib sampai isya yang sujud. Ketika dengar adzan isya baru bangun. Saking senang terhadap sujud, senang berpuasa, ya, sehingga seperti Nabi Daud alaihissalam puasanya minimal Senin Kamis itu tidak tertinggal. Kalau tidak puasa Senin atau Kamis itu rasanya nggak enak. Nah, itu saking senangnya terhadap puasa yang membawa kepada kesehatan jiwa maupun kesehatan badan. Senang memberi, selalu ingin diberi. Kalau diberi malah tidak mau, ya. Dia pengennya diberi. Ini tingkatan manusia yang lebih atas, yaitu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Manusia yang sering memberi itu lebih atas daripada orang yang selalu diberi. Senang membaca Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali, ada yang sehari sekali. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Senang dan istiqomah dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Dan dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah itu menjadi sabar. Sabar, as-sabru ala kullil bala wal imtihan awil musibah. Sabar dalam menghadapi berbagai macam bala, ujian dan cobaan dalam hidup. Orang mukmin itu akan diuji, dicoba oleh Allah. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus. Selalu akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diuji, semuanya akan diuji. Maka dengan berkah dari Allah itu kita akan sabar. Dan dengan sabar dalam menghadapi ujian itu pahalanya besar sekali. Jadi sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan atau musibah. Sidang Jumat rahimakumullah, dan berkah ini tidak hanya di dunia saja, tapi bisa mengalir sampai kita ke kuburan, bahkan sampai hari kiamat. Kita selalu berdoa ketika kita mau makan. Allahumma barik lana, ya berikanlah berkah kepada kami bima razaqtana, dari rezeki yang Kau berikan kepada kami, yang akan kita makan. Mohon untuk diberikan berkah. Dan keberkahan itu sampai kepada hari kiamat, yaitu dengan waqina adzabannar, dijauhkan dari api neraka. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah berkah.
Maka kita harus selalu terus mencari keberkahan dari segala sesuatu. Bukan mencari berkah dari sesuatu itu, tapi mencari sesuatu amalan, ibadah, dan sebagainya yang menjadi wasilah untuk datangnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa wasilah untuk mendapatkan keberkahan. Di antara yang paling umum yaitu iman dan takwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf 96, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti atau niscaya kami akan bukakan pintu-pintu berkah kepada mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Namun karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan apa-apa yang mereka lakukan dari keburukan-keburukan itu. Sidang Jumat rahimakumullah, ada yang terdekat di antara kita, di sekeliling kita, yang membuat kita mendapatkan banyak berkah, yaitu masjid, mengurus masjid. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah." Alladzi barakna haulah. Masjid itu merupakan tempat yang di sekelilingnya dipenuhi dengan berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurusnya, membersihkannya, meramaikannya, ibadah di dalamnya, sholat di dalamnya, berzikir di dalamnya, atau mengurus jamaahnya, memperbaiki lampu-lampunya, membersihkan tempat sujudnya. Itu juga semuanya merupakan amalan-amalan yang membawakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika khatib pulang kampung kemarin, ada yang meninggal dari saudara. Kemudian ketika dicangkul tempat kuburan, sebelahnya ada kuburan yang kira-kira 3,5 tahun yang lalu dikubur. Kemudian ketika dicangkul terlalu ke pinggir sehingga terkena pada kuburan yang sudah 3 tahun tersebut. Keluar kaki yang masih utuh. Kaki yang masih utuh. Kemudian ketika dibongkar sekalian, utuh semuanya, sampai kapannya pun masih utuh seperti ketika baru mati waktu 3 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu. Masih utuh. Ketika ditanyakan pada keluarga, tidak tahu. Nah, dia orang ini biasa-biasa saja. Tapi ketika ada yang tahu pengurus masjid, dia itu selalu, walaupun bukan pengurus masjid, tapi selalu saja memperhatikan masjid. Kalau ada lampu yang mati, dia paling cepat untuk membetulkannya. Kalau ada kotoran di masjid, dia paling cepat membersihkannya tanpa disuruh oleh pengurus. Bahkan ibadahnya seperti biasa-biasa saja. Dan itulah keberkahan dari mengurus masjid. Walaupun hanya itu, apalagi kalau lebih dari itu. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga nanti sampai kepada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.